Selamat siang Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Yohanes Alfian Eho dari kelas 10C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk musik dan akor dalam sebuah lagu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu bentuk-bentuk musik. Ada 3 bentuk musik yang dipelajari, yaitu musik vokal, musik instrumental, dan bentuk musik lain. Yang pertama itu, atau yang ke-1 itu musik vokal. Musik vokal adalah jenis bunyi yang ditimbulkan oleh suara manusia. Ada 3 jenis musik vokal. Yang pertama itu A. Jenis-jenis vokal. Ada 7 jenis vokal yang ada dalam teori musik. Yang pertama itu solo, yaitu nyanyian yang dibawakan 2 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang kedua itu duet, itu nyanyian yang dibawakan 2 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang ketiga itu trio, yaitu nyanyian yang dibawakan 3 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang keempat itu quartet, yaitu nyanyian yang dibawakan 4 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang kelima itu quintet, yaitu nyanyian yang dibawakan 5 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang keenam itu sextet, yaitu nyanyian yang dibawakan 6 orang penyanyi dalam paduan suara. Yang ketujuh itu kor, yaitu suatu paduan suara besar yang terdiri dari puluhan ratusan penyanyi dengan menggunakan 4 jenis suara yang utama, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Bentuk yang musik kedua yaitu jenis-jenis nyanyian. Ada 5 jenis nyanyian yang dapat dipelajari. Yang pertama itu requiem, yaitu nyanyian pada ucapan gereja Kristen untuk mengenakan orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua itu hymne, yaitu nyanyian pujian kepada Tuhan, tanah air, dan pahlawan. Yang ketiga itu koral, yaitu nyanyian gereja pada kebangkitan umum dalam suatu suara. Yang keempat itu serenade, yaitu nyanyian sore hari yang menghormati seorang tamu atau pembesar. Yang kelima itu kanon, yaitu suatu nyanyian berupa paduan suara kelompok yang dibawakan secara bergilir, menyusul kelompok demi kelompok. Bentuk musik yang kedua itu musik instrumental, yaitu musik instrumental yang lebih besar dapat digolongkan dalam 7 jenis adalah. Yang pertama itu konser, yaitu suatu pergelaran dengan menggunakan suatu jenis alat musik utama, misalnya konser piano, konser biola, dan lain-lain. Yang kedua itu orkes, yaitu suatu pergelaran musik dengan menggunakan seperangkat alat musik sejenis, misalnya orkes dari alat-alat musik tiup saja, orkes dari alat-alat yang dipetik saja. Yang ketiga itu orkes simfoni, orkes raksasa besar yang terdiri dari berbagai jenis alat musik. Orkes simfoni terbagi dalam seksi-seksi dan tiap seksi terdiri dari alat-alat musik sejenis yang berbagi menurut suatu jenis suara. Itu orkes fanfare, yaitu orkes dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik tiup yang terbuat dari logam, misalnya orkes trompet atau saxophone. Yang kelima itu orkes kamar, yaitu orkes yang pemainnya terdiri atas 5-15 orang dan menggunakan alat musik yang bermacam-macam atau bebas. Yang keenam itu orkes string, yaitu orkes dalam pergelarannya hanya menggunakan alat musik yang digesek, misalnya orkes biola. Yang ketujuh itu orkes gambus, yaitu orkes yang menggunakan alat musik gambu sebagai alat musik utama. Jenis musik yang terakhir itu berbagai jenis musik yang lain.
Ada beberapa jenis musik yang lain yang dapat dipelajari, antara lain yaitu musik keagamaan, yaitu musik khusus untuk upacara agama. Musik ini berasal dari zaman purba di mana orang masih menyembah dewa-dewa, berhala-berhala. Yang kedua itu musik gerejawi, yaitu musik khusus untuk upacara liturgi agama Kristen pada kebangkitan di gereja. Jenis musik ini adalah vokal dengan iringan orgel. Jenis musik dimaksud sebagai perjamuan kepada Tuhan. Yang ketiga itu musik klasik, yaitu musik yang berasal dari kebudayaan tertentu dengan mutu seni yang tinggi dan banyak digemari dalam dunia musik. Musik klasik dapat tinggi dan banyak digemari dalam dunia musik. Musik klasik dapat dipertahankan sepanjang masa dan dihargai sebagai musik standar dari satu bangsa. Keempat itu musik nasional, yaitu musik yang bersifat kebangsaan. Syarah-syarahnya biasanya lahir dari masa-masa perjuangan. Musik ini banyak bertema tentang pemujaan kepada tanah air dan bangsa. Yang kelima itu opera, yaitu suatu pementasan sandiwara yang dilakukan dengan musik vokal. Sandiwara dengan nyanyian dan musik. Yang keenam itu Pasio, yaitu opera kecil tentang kisah sengsara Yesus. Yang ketujuh itu suatu hidangan musik instrumental yang merupakan bagian dari suatu konser besar. Yang kedelapan itu musik malam hari, yaitu musik menjelang tidur. Yang kesembilan itu preludium, yaitu bagian pembuka dari suatu karya musik besar. Yang ke-10 itu postludium, yaitu bagian penutup dari suatu karya musik besar. Oke, kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu tentang akor. Dalam dunia musik umumnya dan praktik bermain alat musik khususnya, kalian akan sering menemui akor. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah komposisi musik yang dimainkan. Bagi Anda yang sedang belajar musik, ada baiknya menyimak pembahasan ini. Semoga setelah membacanya, motivasi dan pengetahuan kamu tentang musik semakin bertambah. Akor adalah susunan nada yang terdiri dari 3 buah nada atau lebih, yang dimainkan atau dibunyikan secara bersamaan atau serempak. Dengan kata lain, akor merupakan kumpulan 3 nada atau lebih yang jika dimainkan secara bersama-sama akan terdengar harmonis. Contoh alat musik yang memainkan akor adalah gitar, organ, keyboard, angklung, kolintang, dan sebagainya. Teknik membunyikan akor-akor ini tetap mengikuti aturan musik yang sudah berlaku. Dengan memperhatikan susunan nada-nada yang ditetapkan, teknik penyusun akor ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya, yaitu tingkat akor trinada atau 3 nada. Sebelum kita menyusun akor trinada, perhatikan beberapa hal berikut. Yang A, penyusun akor mayor selalu memperhatikan jarak interval dan nada adalah 1 sampai 1 sampai 1/2 sampai 1 sampai 1 sampai 1/1/2. Yang ke B itu penyusun akor kali ini lebih memprioritaskan pada tangga nada C mayor, natural atau kunci C. Yang ke C itu teknik penyusunan akor trinada adalah nada pertama melewati 1 buah nada yang terdapat pasangan nada kedua. Selanjutnya melewati 1 nada berikutnya untuk mendapatkan pasangan nada ketiga. Yang ke D itu untuk lebih jelas akan ditampilkan terlebih dahulu susunan
tangga nada natural dengan menggunakan notasi angka dan huruf. Berikut kita mulai menyusun akor trinada yang terdiri dari 7 tingkatan. Penggolongan akor. Dalam penggunaannya, akor dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu akor pokok mayor dan akor tambahan minor. Yang tergolong akor pokok, akor mayor adalah tingkat 1 tonika, tingkat 4 subdominan, dan tingkat 5 dominan. Dengan menguasai 3 akor pokok mayor ini, kita sudah bisa menyanyikan atau mengiringi sebuah lagu mayor. Yang kedua itu, yang tergolong akor tambahan minor adalah tingkat 2, 3, 6, dan 7. Dalam tangga nada natural, akor tambahan ini disebut juga akor minor, yang dipakai sebagai variasi dalam lagu jika dianggap perlu, sehingga dalam penggunaannya akor tingkat 2 disebut juga akor D minor, akor tingkat 3 disebut juga akor E minor, akor tingkat 6 disebut juga akor A minor, dan akor tingkat 7 disebut akor B diminished head B dim. Itu saja penjelasan materi tentang bentuk-bentuk musik dan akor dalam lagu. Sekian dan terima kasih.